Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa sekalian, kita belajar mata kuliah teknologi produksi tanaman kacang-kacangan dengan topik inokulasi pada tanaman kedelai. Mata kuliah ini diasuh oleh 3 orang dosen, saya sendiri, Ibu Nelson Anita, Ibu Ani Darfi, dan Ibu Maku Malam. Nah, untuk topik inokulasi pada tanaman kedelai ini akan kita bahas tujuan daripada inokulasi tanaman kedelai ini. Topik ini adalah pengertian inokulasi, pengertian inokulum atau inokulan, dan proses nodulasi. Setelah selesai topik ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menjawab semua materi yang sudah diberikan. Kita masuk pada inokulasi. Apa yang maksud dengan inokulasi? Inokulasi itu adalah menginfeksikan tanah dengan bakteri Rhizobium aktif agar bakteri Rhizobium tersebut dapat menyerang akar kedelai dan membentuk bintil akar, kemudian mengadakan kehidupan simbiosis dengan tanaman kedelai. Jadi bakteri Rhizobium ini hidup dan aktif berada di dalam tanaman kedelai, dan tanaman kedelai mengambil keuntungan dari keberadaan Rhizobium aktif ini di dalam tubuhnya. Nah, untuk hidupnya bakteri Rhizobium ini, dia perlu media. Media itu disebut dengan inokulum. Nah, inokulum sering juga disebut dengan atau inokulan, ya. Ini adalah bahan padat atau cair yang mengandung mikrobia yang ditambahkan ke dalam substrat atau media dan dilakukan isolasi mikrobia, yaitu bakteri Rhizobium dalam hal ini. Nah, apa gunanya inokulum atau inokulan ini? Adalah untuk memudahkan dalam aplikasi, karena bakteri Rhizobium ini kalau dia dalam bentuk cair atau dalam bentuk media lain, ini sulit untuk mengaplikasikannya. Makanya dia perlu media untuk bisa tempat hidup dan diaplikasikan. Ada beberapa macam inokulasi. Di antara macam-macam cara inokulasi itu ada 3 cara yang penting. Yang pertama itu adalah inokulasi daripada biakan murni, ya. Kemudian ada inokulasi tanah bekas tanaman kedelai, dan yang ketiga inokulasi bertahap secara alami. Di antara ketiga cara inokulasi ini, maka inokulasi dengan menggunakan biakan murni merupakan hasil yang cukup paling efektif di antara ketiga ini. Kenapa? Karena dengan biakan murni, proses media dibuat secara laboratorium. Kita lihat dari satu persatu keunggulan dan kelebihan daripada setiap materi ini. Nah, biakan murni. Inokulasi dengan biakan murni prosesnya dilakukan secara laboratorium. Dibuat daripada media agar, yaitu media PDA, kemudian dilakukan isolasi bakteri Rhizobium dari bintil akar. Nah, bakteri yang tumbuh pada media agar ini merupakan bakteri yang cukup efektif semuanya, sehingga kita bisa menghitung jumlah sel yang ada di dalam media tersebut. Kemudian bisa dilakukan inkubasi selama 3 hari setelah isolasi pada media tersebut, dan bakteri Rhizobium sudah tumbuh. Nah, bakteri Rhizobium yang sudah tumbuh ini nanti dalam aplikasinya bisa diambil sekitar 1 cc daripada bakteri yang tumbuh dalam media ini, dilarutkan dalam
9 ml Aquades, kemudian dimasukkan sejumlah 25 mg benih kedelai. Nah, kemudian diaduk-aduk sebentar dan benih kedelai tersebut langsung bisa ditanam. Dan bisa dikatakan bahwa dari jumlah bakteri Rhizobium kita ambil itu adalah yang cukup efektif. Biasanya dalam perhitungan 1 cc bakteri Rhizobium yang diambil dari media biakan murni ini itu jumlahnya sekitar 10⁸ juta sel, ya, 10⁸ sel yang ada dalam setiap 1 cc dari biakan murni. Kemudian untuk inokulasi dengan cara tanah bekas tanaman kedelai, ya. Nah, ini adalah tanah bekas tanaman kedelai yang baru dipanen. Kenapa tanah bekas tanaman kedelai yang baru dipanen? Karena bakteri Rhizobium itu yang ada di dalam bintil akar setelah umur 50 atau sekitar 60 hari, bintil akar itu sudah melapuk. Nah, bakteri Rhizobiumnya sudah keluar. Dia berada di sekitar perakaran tanaman kedelai. Nah, kemudian tanah yang di sekitar perakaran kedelai itu yang kita ambil sebagai inokulan. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita ambil sekitar 1 genggam tanah perakaran bekas tanaman kedelai tersebut, kita masukkan ke dalam lubang tanam yang sudah ada biji kedelai. Kemudian kita tutup. Nah, inilah tanah bekas tanaman kedelai. Jadi caranya mudah dan murah juga biayanya. Dapat juga menggunakannya, kita taburkan di atas bedengan tanaman benih kedelai yang sudah kita tanam itu. Nah, ini juga cara melakukan inokulasi pada dengan tanah bekas tanaman kedelai. Nah, cara berikutnya adalah inokulasi bertahap secara alami. Nah, ini dilakukan pada tanah bahan bukaan baru tanpa diberi perlakuan. Di sana langsung saja ditanam kedelai, maka diboleh berikan pupuk juga tidak apa-apa. Kemudian secara alamiah setiap lahan ini sudah ada mikrobanya, tapi mikroba yang spesifik tentu belum teridentifikasi. Namun di antara semua mikrobia atau mikroba yang ada dalam tanah itu dipastikan sudah ada bakteri Rhizobium di sana, walaupun spesiesnya yang spesifik belum bisa kita pastikan. Namun ketika tanah tersebut ditanami benih kedelai, maka secara otomatis atau secara daya tarik dari mikroba itu dia akan mendekat kepada bintil akar, mendekat kepada akar. Nah, kemudian bakteri tersebut langsung masuk kepada akar kedelai. Nah, di sanalah dia berkembang dan membentuk bintil akar. Nah, pada saat penanaman pertama, tentu saja jumlah bintil yang terbentuk tidak sebanyak yang kita harapkan karena kita tidak mengetahui jumlah bakteri Rhizobium yang ada pada lahan tersebut. Namun, dengan penanaman yang dilakukan secara terus-menerus, bintil akar setiap panen itu keluar dari bakteri Rhizobium, setiap dari panen itu keluar dari bintil akar, maka bakteri Rhizobium di dalam lahan tersebut akan selalu bertambah jumlahnya. Nah, kemudian dalam proses inokulasi ada juga disebut dengan istilah nodulasi. Apa itu nodulasi? Nodulasi itu istilahnya sama juga dengan bintil akar, yaitu proses pembentukan nodul atau bintil akar pada tanaman kacang-kacangan yang tergolong leguminosa seperti pada tanaman kedelai. Nah, dalam proses nodulasi atau pembentukan bintil akar itu ada beberapa proses perkembangan
yang terjadi, ya, mulai dari 0 hari yaitu Rhizobium masuk ke dalam akar rambut, kemudian 1-2 hari benang infeksi yang mencapai dasar sel epidermis dan masuk ke korteks. Umur 3-4 hari terbentuk massa kecil sel-sel terinfeksi dalam primordium bintil. Kemudian umur 5 hari pembelahan pesat dari sel-sel bakteri dan sel-sel akar atau sel inang. Umur 7-9 hari bintil mulai tampak. Nah, kalau bintil mulai tampak ini proses dari simbiosisnya mulai berjalan, di mana pertumbuhan umur 12-19 hari pertumbuhan lanjut dari jaringan bintil dan jaringan bintil itu berwarna merah muda dan mulai terjadi fiksasi nitrogen. Nah, inilah yang diharapkan oleh tumbuhan kedelai tersebut, adanya fiksasi nitrogen ini. Nah, umur 23 hari pembesaran bintil tetap berlanjut dan periode fiksasi aktif nitrogen. Ini adalah proses vegetatif aktif bagi tanaman kedelai, di mana dia butuh banyak sekali unsur nitrogen untuk pertumbuhannya. Nah, kemudian umur 28-37 bintil mencapai besar maksimum, fiksasi nitrogen berlanjut, ya. Dan umur 50-60 bintil sudah mulai melapuk, di mana pada saat ini tanaman kedelai sudah memasuki fase generatif. Nah, bintil melapuk, bakteri Rhizobium keluar dari bintil dan dia akan berada di sekitar perakaran tanaman kedelai. Nah, itulah makanya untuk menggunakan tanah bekas tanaman kedelai, diambil tanah di sekitar akar tanaman kedelai yang baru panen. Selanjutnya kita masuk, apa itu keuntungan dari inokulasi Rhizobium ini pada tanaman kedelai? Kenapa kita harus melakukan inokulasi? Yang pertama, tanaman kedelai hasil inokulasi tumbuhnya subur, sehingga produksi yang dihasilkan akan meningkat. Kualitas biji kedelai yang dihasilkan menjadi lebih baik karena kandungan proteinnya lebih tinggi. Jadi karena ini dilakukan proses secara alamiah lebih banyak unsur N-nya, kualitas kandungan proteinnya juga lebih baik dibandingkan dengan pemberian pupuk secara kimia. Kemudian mengurangi jumlah biaya, karena pemberian pupuk nitrogen akan berkurang. Dari hasil penelitian itu sampai 2/3 kebutuhan nitrogen terpenuhi kalau jumlah bintil akar dalam tanaman kedelai itu aktif. Ya. Nah, jadi berapa bisa dihemat biaya kebutuhan pupuk urea dengan adanya kita melakukan inokulasi. Kemudian yang keempat, tidak membahayakan lingkungan karena bakteri Rhizobium tidak bersifat sebagai racun. Demikianlah kuliah ini yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh mahasiswa semua. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.